Suratu Toha Makkiyatun mi'atun wa khumsun wa salasuna ayat, termasuk surat-surat Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Toha maknanipun Toha sing paling dinut banyak mufassir, Allahu a'lamu bimuradi bidzalik, uta Allah langkung pirsa utawi pirsa bimuradi iklan kersane Allah bidzalika kelawan sing dikersakno Toha. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Subhanallah. Ma anzalna ora nurono ingsun Allah 'alaika ing atase sira Muhammad. Ingsun ra nurono Qur'an ning kowe Muhammad, Al-Qur'ana ing Qur'an ya Muhammad hi Muhammad. Litasqa supaya dadi berat sira, supaya dadi repot sira. Litat aba tegese supaya repot sira utawa berat sira bima lan perkara faal takang lakoni sira. Ba'da nuzulihi sa'use turune Quran. Akhirnya sing termasuk repot mintuli kiamika saking suwene kiam sira, jumeneng sira utawa ibadah sira. Saking suwene ibadah sira bisolatil laili kelawan nglakoni salat bengi. Ai khaffif an nafsika tegese ngringakno sira an nafsika saking awak dhewe sira Muhammad. Pun kula terangno niki masalah termasuk surat sing kula pilih di antara surat-surat sing pun kula waca ten mriki surat Toha. Biasanipun dalam riwayat-riwayat hadis termasuk paket niku surat Toha kalian surat Yasin. Banyak riwayat keunggulannya surat Toha, termasuk wonten riwayat hadis ya niku bahwa Allah Ta'ala itu sebelum menciptakan langit dan bumi itu yang dibaca surat Toha kalian surat napa? Yasin. Inna Allah Ta'ala qara'atuha wa Yasin qabla ayyakhluqas samawati wal ardo bi alfi amin. Sebelum 2000 tahun menciptakan langit bumi itu Allah Ta'ala gadah tradisi maos Toha kalian Yasin. Tentu hadis itu riwayat ya, meskipun dalam riwayat ngoten niku ada yang setuju ada yang enggak. Tapi sudah menjadi tradisi ulama bahwa surat Yasin Toha itu punya posisi khusus. Niku dari segi riwayat ya. Terus dari segi makna kalau terangkan awailus suwar niki ngaji ilmiah riyen ya. Awailus suwar kados alif lam mim Toha Yasin Nun dan sebagainya. Untuk amannya memang hampir semua mufassir itu sepakat ditafsiri namun Allahu a'lamu bimuradi napa bidzalik. Allah langkung pirsa. Tapi untuk Yasin dan Toha itu hampir semua ulama meyakini maknanya itu ya Muhammad. Jadi begini ya, wonten awail suwar yang maknanya itu kira-kira dikatakan Allah saja yang tahu itu pantas. Misalnya kados kaf ya ain apa son. Mergo repot, kakean mikir ya repot. Tapi untuk Toha dan Yasin niku secara istikmali itu keyakinan ulama tetap Muhammad. Buktinya secara istikmali misalnya teng tiba nggih ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Artinya secara istikmali ya sudah didedikasikan, sudah diperuntukkan sinten Kanjeng Nabi. Dadi muni Allah sing pirsa diprakteke wis dienggo. Prakteknya secara istikmali Toha dan Yasin sudah diperuntukkan sinten Kanjeng Nabi. Buktinya kita nak semoga selawat di ala Toha Rasulillah ala Yasin napa Habibillah. Apalagi secara siakul kalam ya, secara siakul kalam ya, setting ceritanya ini jelas-jelas menunjuk Muhammad. Misalnya kados Toha ma anzalna alaika ing atase sira Toha ka Al-Qur'an, dan tentu orang yang kena khitab ka itu yang terkait Quran tentu sinten Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya bisa ditebak kalau secara istikmali Toha mesti mengarah atau menunjuk sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah cuma mulai riyen wadate wong salaf ku tawadhu daripada resiko keliru semuni Allahu a'lamu bimuradi napa bidzati. Iku tradisi tawadhu. Tapi kemudian yang ironis teng kampus-kampus tradisi Jalalain kan dikritik. Jadi termasuk kemalasan berpikir, ora wani nebak. Itu kan justifikasi jadi pembenaran kemalasan apa berpikir. Kalau sering debat ke dosen-dosen, Pak Bah, kemalasan berpikir kok didukung. Jawab gue enak. Kamu spekulasi kok minta didukung. Kamu yang berani nebak artinya itu juga spekulasi. Spekulasi sesuatu yang nggak perlu nopo didukung. Ya sama.
Iya ya sama yang anak ya tidak perlu didukung. Jangan katakan kalau kamu berani memikir itu terus berani benar itu enggak. Orang berani berpikir itu artinya berani spekulasi. Wani spekulasi bahasa kasare wani ngawur. Paham ya? Paham ya? Wani spekulasi bahasa kasare artinya wani napa? Ngawur. Wani ngawur kowe kok njuk dukung. Paham ya? Lah nak tawaduk sak keliru-kelirune jek apik. Tawaduk paling banter darani bodoh. Bodoh mek ngawur parah ngawur. Ya dadi bodoh mek ngawur parah napa? Nah, bodoh ku jek apik. Wong bodoh sak Indonesia negara ora bangkrut. Tapi nek ana wong ngawur, uang negara dikemplang bangkrut kabeh. Dadi bodoh mek ngawur parah napa? Ngawur. Wong dadi petani lugu kabeh sak Indonesia sik mangan. Tidak ada wong ngawur cara ngelola hasil panen, wong sok kelaparan kabeh. Ya alhamdulillah dosen sing kula omongin terus tobat. Selama ini saya tidak pernah mikir kalau spekulasi itu ngawur, Bapak. Ya makanya saya bilang spekulasi itu ngawur. Makanya saya katakan, tapi meskipun demikian terus kalau terasa, meskipun demikian, nggih, Allah a'lamu bimuradi napa bidzalik. Ada awal suar tertentu yang mudah ditebak. Terutama yang secara istikmali telah dipakai nopo dari generasi ke generasi. Itu surat untuk Toha dan Yasin memang istikmalinya jelas-jelas ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Apalagi siakul kalam mengarah ke sana. Misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus innaka ayya Yasin kan innaka saat temne sira Yasin. Berarti saat temne sira Muhammad iku laminal mursalin. Jadi bisa ditebak karena yakin bisa ditebak secara benar, tidak spekulasi. Makanya ulama-ulama secara istimali untuk Yasin dan Toha berani ala Toha Rasulillah ala Yasin apa? Habibillah. Sudah demikian ada riwayat hadis sahih bahwa Nabi sering dawuh saya punya nama banyak, anal hasyir, anal aqib, ana Yasin, ana Toha, termasuk yang disebut Nabi anal hasyir, anal aqib, ana Yasin, ana apa? Sehingga sudah klop, artinya secara istikmali ya memang begitu, siakul kalamnya juga begitu, secara riwayat juga mengarah ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbok niku dari segi makna ya. Terus niki dawuh pangeran ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Bahwa Quran dengan makna al-awamir wan nawahi ini. Iki nunjukno nak kanjeng Nabi njen tiyang waras tenan. Al-Quran dengan makna al-awamir wan nawahi, ada banyak perintah, ada banyak larangan. Tentu itu secara teori itu membebani Nabi, membebani Nabi. Ketika raja bertitah, masih barang itu gak penting. Itu bagi yang dititahi itu termasuk super penting. Misalnya raja kepengen rokok barang gak penting. Tapi bagi si dikongkon pelayan tenan. Padahal mau merantuk rokok ya apa-apa. Tapi karena yang menyuruh Nabi raja menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana sampean bayangkan seorang Muhammad yang berhadap-hadapan sama khitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa tersiksanya secara psikologi. Sehingga karena beliau secara psikologi tersiksa, segalanya itu dipaksakan ideal, ya, dipaksakan apa? Ideal. Sehingga dalam banyak riwayat Kanjeng Nabi sholat ini jadi peringatan kaki yang terlalu khusyuk. Nak sholat itu nak sikil loro sama ngene jek enak-enakan. Apa meneh mbek slenden malah enak-enakan. Jadi ben serem ben seru mau sikil apa sih? Sitok. Go sawangane sholat sikil loro iku sawangane jek enak-enakan. Lan ning riwayat wali songo iku misale tipake tlacake Sunan Bonang mesti sikil sitok. Kadang ya ono takok. Gus jare iku panggonane sholat kok sikile sitok. Mergo dhisik wis dadi tradisi. Sholat tuh sing seru nek wis nganggo sikil apa? Sitok. Sikil loro gak seru, maksudnya biasa-biasa wae, Pak. Lho niki tenan niku. Sehingga Nabi ben seru, maksudnya ben tambah heboh, tambah seru. Niku nunjukna ning ngarepe pangeran nak salat nganggo sikil napa? Wis pol kesel. Salat nganggo apa? Akhirnya mbek pangeran saking taate, saking kepingine untuk tawaduk kepada Allah segalanya serba spesial, termasuk cari paling susah. Akhirnya kalian pangeran dieling ora kudu ngono. Maksudnya sholat kowe ora kudu